when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Lideruku dengan nomor induk mahasiswa B1A11994, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan materi pada mata kuliah Kimia Fisika semester 3. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang materi dan energi. Energi itu sendiri merupakan bagian daripada fisika yang dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan. Sehubungan dengan materi dan energi, ada beberapa bentuk perubahan daripada energi itu sendiri. Contohnya yaitu energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya, contohnya yaitu lampu. Energi listrik dapat berubah menjadi energi bumi seperti bel. Kemudian energi kimia dapat berubah menjadi energi listrik, contohnya aki. Kemudian energi angin dapat berubah menjadi energi listrik, contohnya yaitu kincir angin yang biasa dimanfaatkan di dalam pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disingkat dengan PLTA. Baiklah, saya akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur melalui beberapa teori-teori yang mendukungnya. Yang pertama yaitu teori Dobereiner. Teori Dobereiner ini ditemukan oleh tokoh yang bernama Johann W. Dobereiner. Johann W. Dobereiner ini pada tahun 1817 dia menemukan bahwa ada hubungan sifat suatu unsur Dobereiner. Teori Dobereiner ini ditemukan oleh tokoh yang bernama Johann W. Dobereiner. Johann W. Dobereiner ini pada tahun 1817 dia menemukan bahwa ada hubungan sifat suatu unsur dengan massa atom relatifnya. Kemudian dia mengelompokkan unsur-unsur ke dalam 3 kelompok atau 3 elemen yang memiliki sifat-sifat yang sama. Baiklah, teori perkembangan sistem periodik unsur yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Kemudian daftar Mendeleev ini ditemukan oleh Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nah, mereka ini pada tahun 1869 berhasil menemukan hubungan yang lebih spesifik antara massa atom relatif dan sifat suatu unsur. Kemudian mereka menyusun unsur-unsur yaitu 65 unsur kimia berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, berdasarkan kenaikan massa atom ini atau biasa dikenal dengan hukum periodik. Adapun teori perkembangan sistem periodik unsur yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa unsur-unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, apabila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka ada sifat-sifat yang akan terulang secara periodik. Maka dari itu, unsur-unsur disusun berdasarkan tabel periodik. Bagian berikutnya akan membahas tentang sifat-sifat unsur di dalam suatu periodik. Nah, yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom itu sendiri merupakan jarak dari inti atom ke kulit elektron paling terluar. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, nilai jari-jari atom akan semakin besar, sedangkan di dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka nilai jari-jari atom akan semakin kecil. Kemudian sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan kemampuan suatu atom untuk melepaskan satu elektron. Di dalam satu periode, energi ionisasi dari kiri ke kanan akan semakin besar. Kemudian afinitas elektron merupakan perubahan energi dalam kilojoule per mol
kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu ikatan ion. Definisi dari ikatan ion ini sendiri merupakan gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion menjadi senyawa ionik. Ikatan ion ini sendiri terjadi akibat adanya gaya tarik menarik antara dua ion yang berlainan muatan atau yang bermuatan positif dan negatif karena adanya perpindahan elektron. Adapun sifat-sifat daripada ikatan ion yang pertama yaitu bersifat polar, kemudian titik lelehnya tinggi, kemudian yang ketiga yaitu baik larutan ataupun lelehannya bersifat elektrolit. Kemudian pembentukan daripada ikatan ion ini sendiri didasari oleh yang dinamakan sebagai transfer elektron, di mana transfer elektron ini terjadi karena adanya perbedaan muatan antara dua ion yang saling tarik menarik. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi yang keempat, yaitu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang diusulkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gilbert Newton Lewis. Nah, teori titik krusial daripada teori ini atau ikatan ini merupakan penggunaan bersama elektron oleh dua atom untuk mendapatkan kulit terluar yang terisi penuh. Sehingga definisi daripada ikatan kovalen ini sendiri merupakan ikatan kimia di mana penggunaan bersama elektron oleh atom-atom penyusun ikatannya. Nah, ikatan kovalen ini biasanya terjadi di antara unsur-unsur non-logam. Kemudian adapun beberapa jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pengikatnya. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar itu sendiri merupakan ikatan kovalen di mana elektron-elektron ditertarik kepada salah satu atom penyusun ikatannya. Adapun ciri-ciri daripada ikatan kovalen polar adalah dia terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, kemudian bersifat asimetris. Kemudian terdapat PEB atau pasangan elektron bebas di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar merupakan ikatan kovalen di mana elektron-elektronnya cenderung lebih menghabiskan waktunya untuk berkeliling ataupun berputar di sekitar salah satu atom. Ciri-cirinya dia bersifat simetris, tidak memiliki PEB, dan terdiri dari unsur yang sama. Pada bagian berikutnya membahas tentang penamaan ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini sendiri merupakan ikatan yang terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Nah, ketika dua buah unsur non-logam bersatu, maka akan menghasilkan lebih dari satu macam senyawa. Contohnya yaitu unsur karbon dan unsur oksigen C dan O. Dia dapat membentuk senyawa CO dan CO2. Nah, untuk penulisannya maka didasarkan kepada penamaan berdasarkan jumlah nomor atomnya. Kalau satu disebut dengan mono, kalau dua di, kalau tiga tri, kalau empat tetra, kalau lima penta. Contohnya yaitu CO. Karena oksigennya ada satu, jadi pemberian namanya karbon monoksida. Sedangkan CO2 karena oksigennya ada dua, jadi pemberian namanya karbon dioksida. Baiklah, untuk materi yang kelima berjudul ikatan logam dan ikatan hidrogen. Pada bagian pertama, ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik menarik antara muatan positif dan ion-ion logam dengan muatan negatif dengan elektron bebas yang bergerak. Adapun ciri-ciri daripada ikatan logam itu sendiri merupakan mengkilap, dapat ditempa, kemudian memiliki daya hantar listrik, daya hantar panas, serta titik lele dan titik didih yang tinggi. Adapun klasifikasi ikatan logam ada terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan golongannya, kemudian berdasarkan unsur penyusunnya. Berdasarkan golongannya terbagi menjadi dua, yaitu ikatan logam yang tersusun dari unsur transisi, kemudian ikatan logam dari golongan utama. Pada bagian berikutnya membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ikatan logam. Yang pertama yaitu titik lele dan titik didih. Kemudian yang kedua yaitu jari-jari atom. Kemudian yang ketiga yaitu elektron valensi.
mana elektron valensi dalam ikatan logam itu kecil serta elektron negativitasnya yang sangat rendah. Kemudian bilangan koordinasi. Contoh dari ikatan logam yaitu ikatan natrium. Pembahasan berikutnya yaitu tentang ikatan hidrogen. Adapun definisi daripada ikatan hidrogen itu sendiri merupakan ikatan yang terjadi antara suatu molekul yang memiliki atom H dengan unsur yang memiliki elektron negativitas yang tinggi. Kemudian adapun sifat-sifat daripada ikatan hidrogen ini sendiri merupakan zat yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, sangat terlimpah di alam, kemudian mudah terbakar, kemudian memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat tinggi. Kemudian dalam keadaan normal hidrogen ini biasa disebut dengan gas inert. Pada bagian berikutnya membahas tentang klasifikasi daripada ikatan hidrogen, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intramolekular dan ikatan hidrogen intermolekular. Intramolekular di mana ikatan hidrogen yang terjadi antara molekul yang berbeda, sedangkan ikatan hidrogen intermolekular merupakan ikatan yang terjadi di dalam satu molekul yang sama atau dalam satu senyawa. Adapun contoh daripada ikatan hidrogen yaitu air. Air sebagai dasar di dalam kehidupan manusia merupakan terbentuk daripada ikatan hidrogen, di mana air disatukan dari gaya tarik menarik antara molekul polar yang mengandung hidrogen dan pasangan elektron bebas atau PeB yang mengandung oksigen. Baiklah, materi yang terakhir yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini sendiri memiliki pengertian, yaitu merupakan suatu ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara atom atau molekul, di mana gaya yang ditimbulkan lebih lemah dibandingkan gaya yang ditimbulkan oleh ikatan kovalen. Nah, adapun beberapa interaksi yang terjadi di dalam ikatan van der Waals ini ada 4, yaitu interaksi dipol-dipol, interaksi ion-dipol, interaksi ion-dipol terinduksi, interaksi dipol-dipol transduksi. Nah, interaksi dipol-dipol ini sendiri merupakan interaksi yang terjadi antara sesama molekul polar, sedangkan interaksi ion-dipol merupakan interaksi yang terjadi antara ion dan polar. Kemudian interaksi ion dipol terinduksi antara sesama molekul polar, sedangkan interaksi ion dipol merupakan interaksi yang terjadi antara ion dan polar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals ada 2, yaitu jumlah elektron di dalam satu atom, kemudian yang kedua yaitu bentuk molekul, di mana bentuk molekul yang panjang atau tidak bulat lebih mudah menjadi dipol, dikarenakan bentuk molekul yang panjang memiliki luas permukaan yang lebih luas dibandingkan bentuk molekul yang bulat. Kemudian gaya-gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals yaitu gaya orientasi, gaya dispersi, gaya tolakan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. All I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you,